Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vikia Sastrawardana dengan NIM 228410010. Saya dan dilanjut saya ingin mengimplementasikan atau mempresentasikan hasil observasi atau metode penelitian terhadap lingkungan antropologi bagian etnografi atau gambaran masyarakat. Jadi di sini saya mengambil topik mengenai pariwisata bahari Kejawanan sebagai tempat berlabuhnya kapal. Alasan mengapa saya memilih topik pariwisata bahari Kejawanan, yang paling utama adalah ketika saya meneliti suatu lingkungan di sana, terdapat sebuah kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sana juga terdapat beberapa kapal laut untuk mencari ikan, dan yang kedua para nelayan, dan yang ketiga wisatawan lokal atau wisatawan yang berasal dari kota Cirebon asli. Alasan yang keempat, mengapa saya memilih di sana? Yaitu alasan yang keempatnya, menurut masyarakat Cirebon lokal Kejawanan berbasis kearifan lokal, bahwasanya permukaan air laut Kejawanan mampu membersihkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, stroke, atau tekanan darah di dalam tubuh atau faktor internal manusia. Lanjut, alasan yang kelima, mengapa saya memilih di sana? Yang pertama, anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas melakukan aktivitas pengamatan, dan selain itu pula ia bersenang-senang atau berrekreasi bersama kawan-kawannya, orang tua, bahkan kakek dan nenek pun diajak ke sana. Sebab di sana itu sangat murah dan praktis. Harganya itu sekitar Rp3.000 dan Rp5.000 bagi para pelajar dan juga umum. Itu alasan tadi saya memilih Pantai Kejawanan. Saya ambil kesimpulan. Yang pertama, dapat menyembuhkan penyakit karena airnya yang jernih. Kedua, banyak wisatawan lokal karena di sana sangat murah dan bahkan murah meriah. Dan yang ketiga, banyak para nelayan mencari ikan. Dan yang keempat, perahu yang teknologi itu cukup memadai dan tidak memakai perahu berlayar atau perahu yang menggunakan bendera di atas yang menggunakan media angin. Dan yang kelima, itu saja yang saya ambil alasan mengapa saya mengambil di sana. Lanjut, bagian metode. Yang saya pilih adalah metode observasi dari kedua metode. Yang pertama wawancara dan observasi. Karena saya memilih observasi, mudah dipahami, diteliti, ditelaah, dan dimengerti tanpa adanya partisipatif terhadap orang lain. Karena saya amati setiap lingkungan di sana itu sangat sibuk, terutama pemandu wisata. Pemandu wisata itu kan bertujuannya untuk memberikan arahan atau pedoman bagi para pengunjung. Di dalam metode observasi ada 3 pertanyaan: apa, siapa, dan bagaimana. Saya ambil apa yang menarik dari Pantai Kejawanan, terutama ilmu pengetahuan bagi pemandu wisata dan mengimplementasikannya terhadap semua orang atau audiensi. Dan yang kedua, apakah di sana banyak wisatawan lokal menggunakan bahasa daerah? Setelah saya amati, emang itu benar, menggunakan bahasa Cirebon, Jawa, dan Sunda. Dan saya perhatikan dan saya dengar
dengan panca indera, iya, ada yang menggunakan bahasa Cirebon lokal, dan itu sangat dinamis atau mendasar, sudah mendarah daging bagi mereka, dan itu termasuk unsur-unsur kebudayaan masyarakat dahulu, karena memang tidak jauh dari budaya ini Cirebon atau Cirebonologi. Yang ketiga, apakah di sana banyak industri? Jawabannya iya, karena di sini saya mengambil topik pariwisata bahari kejawanan. Arti kata bahari itu kelautan. Dalam lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon. Di sana terdapat banyak industri, terutama industri perikanan, industri pengolahan ikan, dan yang ketiga industri administrasi laut. Itu bagian pusat. Selanjutnya ada siapa. Siapa ini sangat menarik kita bahas. Itu adalah peran atau tokoh atau pihak yang bersangkutan yang telah kita amati oleh panca indera penglihat. Siapa yang ada di sana? Yaitu para nelayan, para pegawai kantor, dan para buruh pabrik pengelolaan ikan. Masih siapa? Dan yang siapa yang kedua ini? Siapakah peran yang paling bersangkutan, yang paling mempengaruhi di pantai kejawanan, yang terutama kementerian? Kita tidak sembarangan masuk, karena kita harus perizinan, harus berupa data-data yang sangat kuat, seperti data dari lembaga pendidikan, lembaga hukum, politik, dan kesehatan untuk meneliti sesuatu. Dan yang ketiga, bagaimanakah bisa di sana dijadikan potensi atau nilai guna lahan permukaan laut sebagai industri pariwisata atau industri nelayan? Ya, yang saya amati yang pertama kan industri pariwisata. Tentunya di sana banyak pariwisata, banyak tokoh-tokoh yang bersangkutan ketika memahami lingkungan itu sangat baik baginya untuk menambah wawasan. Itu sudah secara turun-temurun bagi masyarakat daerah kejawanan. Dan yang kedua itu industri nelayan sebagai tempat penangkapan ikan atau hasil atau komoditi air laut, baik itu air laut asin, payau, maupun kedua-duanya, air payau dan air asin. Dan selain itu mereka juga setelah memperkenalkan istilah teknologi yang berawal dari laut, yang berawal dari kapal laut yang berlayar dengan media angin sebagai pembantunya, membantu menjalankan aktivitas untuk mencari mata pencahariannya sehari-hari untuk dikonsumsi hasil perikanannya atau sebagainya. Dan yang paling unik di sana telah mempunyai potensi inovasi baru seperti generator. Generator itu kan berfungsi untuk mempergerak kapal yang beraneka ragam macam jenisnya, tidak memperlukan tenaga alam, yaitu dengan menggunakan hasil inovasi manusia berdasarkan akal kecerdasannya. Bagaimana caranya mereka mendistribusikan hasil atau komoditas air laut untuk dijual dan diperbelikan di pasar modern ataupun pasar tradisional? Ya tentunya menggunakan alat transportasi seperti mobil kijang atau mobil losbak. Dan selain itu ikannya diberi es batu untuk mempertahankan kesegaran atau kualitas hasil komoditas air laut seperti ikan, udang, kepiting, dan cumi-cumi. Dan sehingga mereka mendapatkan hasil perolehannya
dengan cara menjual hasil komoditasnya di pasar modern, yaitu pusat grosir Cirebon atau toko-toko lainnya. Dan bisa juga lebih laku di pasar tradisional karena terdapat penawaran dan permintaan. Itu berdasarkan ilmu ekonomi dengan hubungannya antropologi. Itu tadi, memilih topik atau judul yang telah ditentukan, alasan mengapa memilih di sana, hasil 5W plus 1H yang sudah saya jelaskan, namun tidak sepenuhnya karena saya menggunakan metode observasi. Nah, itu tadi metode yang saya gunakan ada observasi non partisipatif dan bukan pula dengan cara menggunakan partisipatif atau narasumber atau informan. Cukup sekian hasil presentasi atau hasil pengamatan yang saya lihat. Kurang dan selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.